kan? Kita coba Gak usah pakai yang di sini. Al-Hamas itu adalah karakternya yasma'ul qarib bil ba'id, kedengaran sama yang dekat dan tidak sengit. Nah, jadi kalau kedengaran di ujung sana ada kok. Coba kalau pakai yang berapa? Kedengaran ya? Enggak usah harus kedengaran, tapi udah satu orang sini kedengaran pasti ada. Kita coba yang kasihkan apa? Kasih yang dia. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Satu, dua, tiga. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lama ya tidak. Al sama al mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Satu, dua, tiga. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lanjut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tak sebut. Ujung lidah kita mengarah ke perbatasan antara gigi seri dengan besi. Ini di sini misalkan gigi seri ini ada gigi jari di sini ya. Ceritanya di sini. Kalau ada gambar di sini, ada gambarnya. Melihat gambar itu mudah, tetapi penjelasannya itu nanti benar-benar akan menentukan hasil akhirnya. Ini adalah gambar ta, itu mengarah ke sini. Di sini ada ya, sebuah area makro atau area sebuah suara. Ujung lidah kita mungkin ini untuk yang baru belajar bisa diarahkan ke sini, ke perbatasan antara gigi seri atas dasarnya maksudnya sama besi. Coba. Di situ nanti ada penekanan makhraj sehingga terjadi tertahannya suara dan nafas. Oke. Baru setelah itu lepasin dan apa yang tertekan itu akan keluar dengan ada dua macam, bisa dibuat-buat atau dengan normal. Dibuat-buat maka bukan dengan itu. Contoh misalkan normal saja maka selamat dari hal-hal apapun yang sifatnya itu kerikil kecil. Siluman kecil, sesuatu hal yang katanya ada pada asal tidak ada. Muncul misalkan desis dengan mana ada desis itu. Pastikan percikan nafas. Satu, dua, tiga. Min tafawut. Keren sih. Farji'il basara hal tara min futur. Satu, dua. Farji'il basara hal tara min futur. Satu, dua, tiga. Farji'il basara karrataini
Guna, ada yang tahu guna di sini berapa harokat? Khosi'ah wa berapa harokat? Coba karena kita masih belum satu sistem pembelajaran. Yang kita tahu dulu di absen aja. Coba suara yang jangan salah. Ingat tadi poinnya bukan salah dan benar. Poinnya adalah momentumnya kita dapat atau tidak dapat. Yang kita tahu gundah di sana, yang diajarkan sama guru kita kepada kita, pokoknya kita beli buku dari mana itu. Gundah di sana tuh tanwin ketemu khosi'ah wa berarti berapa harokat kan? 2. Nah, oke syarat coba 2. Oke 2. Cuma yang 1 harokat ada? Yang 3 harokat? Tidak, ada 3. 4 harokat? 5 harokat? 5 harokat? Melebihi matematika. 6 harokat? 7? Pokoknya sana gak ada ya. Berarti ada 3. Kalau ini di sini nih, satu rumah yang sama kita nih. Yang satu mengatakan 2, 3. Jawabannya tergantung. Jadi apa? Di sinilah perbedaan antara kita mempelajari sesuatu dari sumber yang sama dengan berbeda sumber. Maka istilah itu nanti akan disikapi. Bagaimana kita sikapinya? Istilah itu nanti ada 2 macam. Perbedaannya ada 2 macam. Perbedaan sifatnya perluasan makna, meluas maknanya itu. Tidak bertentangan. Sama yang kedua bertentangan makna. Misalkan contoh perluasan makna khosi'an wa huwa. Dia hitungnya misalkan dengan hitung 1, 2, 3 gitu dengan khosi'an wa huwa. 3 apa maksud berarti? Yang ini hitungnya gini khosi'an wa huwa tek wa huwa. Guna itu kadarnya dia adalah huruf yang makhrajnya ganda. Mim sama nun itu punya makhraj ganda. Hanya mim sama nun saja yang punya 2 makhraj. Yang bisa. Kita tidak bisa menyempurnakan bersama mim hanya berarti nun. Seperti huruf yang lain, contoh as bisa, al bisa, ad bisa, af bisa. Coba bayangkan, katakan ini huruf apa? As, si, al. Kalau ini af, ad, an. Macam-macam kan? An. Baca. Tadi saya dengar yang ucapin nun, cuman saya berakhirnya hanya di mulut saja, dalam sama hidung. An, nggak bisa. An, baru bisa. Nah, kadang satu harakat nun, satu harakat mim itu nggak bisa disamakan dengan kadang satu harakat dal, zal, zai, si bisa. Karena dia harus masuk sini sehingga ya kadang kepanjangan natural seperti itu. An, kalau itu kita kalikan 2, selesai. Maka kadarnya dia cenderung lebih panjang daripada ini. Teori itu dia. Pada prakteknya yang mana aja, Anda mau pakai 2, 3, 4, 5, 6, 10, oke, yang mana aja. Yang penting itulah yang diajarkan sama guru Anda. Gimana itu? Saya tahu pribadi, bagi saya ditanya nggak pas gitu, hanya menurut saya. Sampai gun itu maksudnya adalah gun itu saudara gun maksudnya gunakan kurang panjang. Maka di sana kadar guna itu bersifat tobi natural. Tapi ini nggak ada di buku tadi akan mengatakan 2 hal. Di buku tadi akan mengatakan 2 hal. Itu yang umumnya. Yang 3, 4 saya belum pernah melihat ada yang mengatakan 3. Pasti mengatakan 2 hal. Tapi dalam prakteknya dia lebih panjang. Artinya kalau lebih panjang itu masih aman. Tidak seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau benar masih bisa. Amma yatasa dengan amma yatasa masih aman. Jadi kadarnya jadi kita berapa harakat? Enggak tahu lagi berantem ya. Kalau 2 harakat, 3 harakat, dia itu. Pokoknya sok aja. Kalau ini silakan. Kalau imam mau berbeda silakan. Dan dijadikan sebagai sebuah istilah bersifat umum.
Tapi yang tidak boleh berbeda itu adalah dalam hal riwayat dan bunyi. Pada akhirnya nanti akan berakhir di lisan guru kita, bagaimana guru kita mengajarkan. Mungkin kalau kita mengatakan begini begitu, pada akhirnya adalah kurang gitu. Nah, kayak gitu coba lagi. Siapa mau hasil situ ya tadi. Mulai dari ayat itu dari awal ayat ini. 1, 2, 3. Yang tidak boleh dari guru itu adalah ketika dia kurang ada contoh azabu jahannam, azabu jahannam bisa, azabu jahannam bisa. Kalau kurang azabu jahannam nggak bisa. Nah, oke itu yang kedua. Kita buku 1, 2, 3. فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. Tentang masalah ikhfa, bunyi bunyi yang terhasil ketika kita mengucapkan nun coba bilang kemudian setelah itu si ujung lidahnya jangan di kemana-mana ini. Jadi apa? Nah itu namanya ikhfa. Oke. Nanti ikhfa itu akan kita bagi menjadi dua. Sesuai dengan pembelajarannya ada tebal dan tipis. Bagaimana caranya? Dia luruskan. Kalau lurusnya tebal, maka dia menjadi tebal gitu. Yang tapi yang dan maksudnya 100% hidup, artinya semua gunanya dari hidup tidak ada mulut. Artinya kalau hidup kita itu cek mati semuanya. Yang kenapa seperti itu? Karena positif off. Lihat, ini si lidah pangkal ini dia akan masuk ke sini, naik ke sini, ke sini. Sehingga suara dia tidak ada suara naik, suara ke sini nggak ada, suara semuanya ke sini ke hidung, naik ke atas hidung semua. Kita coba angka 1, 3. Keren. Sekarang ya keluar juga angin gunanya dari mulut juga, yaitu selain mereka. Nah, misalkan huruf jim, shin, apalagi misalkan zai, apalagi misalkan apa seterusnya. Ansak coba. Ansak. Ansok coba. Ansok. Empat begitu sih dia ya. Ya setelahnya coba maka kembali. Jadi setelah itu semangat bisa. Ulang dari yang qalib 1, 2, 3. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman
الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم bukan faujun, lagi faujun, 1, 2, 3. فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير Terus وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ada nih isu yang cukup selalu hangat dari satu waktu ke waktu yang lainnya selalu hangat. Pengucapan mim sama Pak. Maka di sini ada 3 pengucapan dan semuanya oke maksudnya. Boleh pilih maksudnya. Kecuali nanti pas kita di hadapan Syekh maka kita harus ikut apa yang diajarkan berarti itu. Pertama bunyinya adalah bunyi normalnya lisan kita ketika mengucapkan M ketemu B, M B. Ada yang selain ember, jadi ember gimana? Cuma ditahan ke dalam ember. Kumbang kan kumbang? Ada misalkan penyamaan bunyi nggak? Kumbang misalnya. Ini kumbangnya bagus ya, kumbang. Ini ada kumbang buat kamu, ini kumbang buat kamu. Apa lagi misalnya? Ambil ember kamu? Enggak. Seperti normalnya lisan kita akan mengatakan secara natural kita kami membahas tulang tersebut sama-sama di bawah bibir. Maka yang mudahnya adalah diucapkan dua tersebut dari satu sumber yang sama. M, B, amba, ambil seterusnya. Cuman kan ada lama. Ambihum kalau sudah dikatakan Zambi, oke boleh Zambi dan itu masyhur, mungkar artinya sah. Yang kedua adalah kasih sedikit aja, Oke. Apa bagian yang lebih tipis daripada kertas ada? Kalau nggak ada berarti kita pakai kertas saja. Nah, simpan kertas kita di bibir kita, kemudian ucapkan niatkan memang ucapin mim ya, tapi jangan sampai ketemu. Jadi seperti ada dinding yang menghalangi. Nah, sehingga ada keluar suara dari mulut dan dari hidung. Ada jarak. Ada di sini apa namanya bunyi yang kebablasan. Niatnya dia pengen mengucapkan itu, jadi ada kasih jarak. Intinya poinnya adalah supaya sama bunyinya tidak jelas dijelaskan. Jadi dia sama tapi kebablasan. Misalkan contohnya ini seperti bunyinya kalau itu udah bukan lagi itu dia mengucapkan bukan mim, tapi mengucapkan mim. Maka hati-hati kalau itu ini yang kita akan salah. Dan kalau yang tadi oke, yang kalau oke juga oke. Hanya nanti ada yang aula itu adalah yang utama yang dipakai yang mana?
rasakan sendiri, harus ada kita merasakan diri kita ini teraktif, namun memang tidak 100%. Ada terasa dikit, ada getaran-getaran di mana, getaran-getaran getek, gini. Nah, yang ini hanya bisa dengan musyawarah. Musyawarah itu dari mulut ke mulut. Bunyi yang ketiga, inilah yang kita rekomendasikan. Maksudnya saya rekomendasikan, terutama ketika kita nanti sama beliau, apalagi sama beliau, yaitu kalas dengan kata tidak ada sentuhan antara bibir atas dan bawah, tapi khafifan, ringan. Sama seperti persentuhan ini kemarin kalau kita hadir yang di Zoom kan kita ada apa namanya pra event ke sini kan, kemarin di Zoom ada sedikit kemarin sampai juga. Jadi kita ya ucapan min, oke, tapi posisi bibirnya bertemu saja namun tidak nempel, sehingga masih bisa mengeluarkan suara dari bibir. Contoh, nah sebelum sana, seperti kita mengucapkan huruf fa, ada persentuhan antara bibir bawah sama gigi di atas. Ketemu nggak bibir sama giginya? Coba bilang af. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Sekarang coba jangan sampai ketemu bibir sama gigi atas, itu bisa nggak ucap huruf fa? Enggak. Coba dulu. Bisa? Oke. Sekarang rapetin tuh, tempelin tuh si gigi sama bibirnya fa, coba. Jangan sama bibir atas mah pensiun dan sifat bibir atas. Pensiun di sini. Gigi atas, SOP-nya adalah gigi atas sama bibir bawah. Nah, ketemu. Tempelin tadi. Coba bilang af, tapi tempelin. Keluar nggak suaranya? Nah, sekarang ucapan yang normal, ucapan af. Ketemu nggak antara gigi sama gigi? Pasti ketemu. Nah, sini ketemu tuh bibir atas sama bawah itu, tapi nggak nempel, sehingga kita masih terdengar bunyi dari kedua sisi guna hidung dan mulut. Di sini, bunyi sama, bunyi jelas, samar ada jarak, samar dengan ketemu, bablas. Nah, kita pakai yang ketiga jika antum mau. Oke, tiga sama dua itu rekomendasi dari kita. Tapi yang jelas yang 1, 2, dan 3 itu oke. Yang ketiga itu adalah yang 12 ya. Nah, sekarang kita pakai yang mana? Yang mana aja. Oke, kalau bisa yang ketiga ketemu tapi jangan sampai nempel, sambil pakai hidung keluar dari mulutnya. Nah itu dia yang direkomendasi. Kita coba dari bintang 5 aja. Dari bintang 5 aja. Dari bintang 5. 1, 2, 3. بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Gambar lain. Selalu ini sama-sama. Ini 4 kali satu. 4 kali lipat. 4 ini. Sama-sama bidang 1, 2, 3. Bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi kalau dalam ilmu wakaf itu apa namanya wakaf namanya idtiori, karena terpaksa. Boleh nggak? Ya coba aja nggak boleh. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la. Terusin. Bisa wafat.
Dalam konteks tertentu berhenti itu dalam waktu interior terutama ya aman semua. Yang tidak aman itu adalah berhenti di situ langsung aja dengan sekolahnya nggak boleh pulang dari sini. Tapi kita nggak perlu karena sudah dua kita sama ibu. Kita masih ada waktu sekitar harapannya sih pengen masih kita baca aja semuanya dulu ya karena setelah itu ya kita istirahat sambil saya dulu. Sekarang apa ini? Wasir 1, 2, 3. Wasirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhin nusyur amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kalau ada mat panjang A atau I atau U kan? Kalau A alif setelah fathah berarti ba ja, I B J atau U Ju itu kan hamzah mau terpisah atau juga inna anzalna atau satu jaa misalkan untuk sekarang untuk level awal ya ada kan panjang kurang lebih 4 ketukan. Tadi ada apa misalkan? Amintum man fis samai an. Ya kan jadi terutama itu yang baru belajar. Kalau ketemu hamzah huruf A atau I atau U maka panjang. Sementara itu lebih panjang kan. Kalau ada nomor itu kurang lebih kira-kira seperti ini. Ada 4. Lanjut amintum 1, 3. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir wa laqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Ada panjang di sana ada A, semuanya huruf tebal so. Kalau ketemu huruf tasydid, nah maka panjangnya yang paling maksimum itu kadang tenang harokat secara teori. Walau secara praktek, nanti bisa lebih fleksibel menyesuaikan dengan ritme bacaan seseorang. Ada bacaan yang awalam yarau ila at-tayri pas kita dengan awalam yarau ila at-tayri dengan awalam yarau ila at-tayri panjangnya pasti tidak tiga bacaan itu maka disesuaikan saja tapi panjangnya paling maksimum yaitu 6 harokat secara teori. Soffatin 1, 2, 3. Kemudian kof, yako. Oke, coba panjangin yako. Coba. Oke, kemudian god, bid. Tahan sedikit, bid. Kemudian terakhir coba. Gabungin dari bid. Coba. Masya Allah. Nah, kita sekarang
ma yumsikuhunna illa Rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman il kafiruna illa fi ghurur. Kafirun, kafirun, ya. Kafi, ru, tapi ru. Nah, nanti riwayat harus membaca kafiru, ru. Kita hafaz baca kafi, ru, kafiru, ru, jangan ru, ya. Kafirun, ya. Kafirun, si. Bisa? Coba cek. Al-kafirun. Oke, mantap. Lanjut, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Qul huwal ladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwal ladzi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Iman yang dahsyat yang kita baca dalam firman Allah, apalagi kalau kita hadirkan hati saat membaca, dibaca sebagaimana sesuai dengan tuntunan, bagaimana Rasulullah membaca, itu pasti ada koneksi sama jiwa kita, sehingga dia bisa menjadi nutrisi, bisa menjadi kesembuhan bagi orang yang sakit, bisa menjadi
paripurna dan orang sedang gundah gulana bisa menjadi cahaya bagi orang yang sedang dalam banyak kesulitan dan gelap misalkan. Kalau kita mengkonekkan diri kita dengan Allah Ta'ala melalui Al-Quran, semoga ini bisa kita pertahankan dan bisa. Nah, dari sini dulu kita ke atas dulu. Silakan kita rehat dulu, kita bahas.